Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Hadratullah, kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk selalu memperbaiki diri dan selalu berada di jalan kebaikan. Ada banyak hal-hal yang membatalkan puasa yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antara ulama yang menyebutkan hal tersebut adalah Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, atau yang akrab dikenal dengan Syekh Abu Syuja'. Di dalam kitab beliau yang berjudul Ghayatul Ikhtisar atau Matnul Ghaya wa Taqrib, atau yang juga populer disapa dengan Matan Abu Syuja'. Pada intinya, yang dimaksud dari hal yang pertama dari pembatal puasa ini adalah yaitu menahannya seseorang yang berpuasa dari sampainya materi kepada hal yang disebut dengan jauh tadi. Kemudian yang kedua yang juga membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga kepala. Inti daripada pembatal yang pertama ini adalah bahwasanya seorang yang berpuasa itu harus menahan dari hal-hal yang bisa memasuki ke dalam rongga yang disebut dengan jauh tadi. Adapun perkara yang membatalkan puasa selanjutnya adalah seseorang yang dewasa bersama dengan pasangannya, tentunya yang halal, untuk melakukan hubungan, dan ketika hubungan ini dilakukan pada saat ia berpuasa, maka puasanya bisa dipastikan batal. Bukan hanya batal, akan tetapi juga rusak, dan ia kemudian wajib membayarkan kafarat. Berikutnya, di antara hal-hal yang juga membatalkan puasa adalah bagi wanita tentunya, yaitu seorang wanita mengalami kondisi haid. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang wanita mengalami kondisi haid, dia tidak wajib berpuasa. Kemudian di antara hal yang juga bisa membatalkan puasa adalah kegilaan atau gangguan jiwa. Sehingga ketika seseorang yang berpuasa lalu ia mengalami gangguan jiwa pada saat itu, maka seketika itu juga puasanya menjadi rusak dan batal. Karena apa? Karena kegilaan ini merusak syarat sahnya puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab bahwasanya di antara syarat sah puasa atau syarat untuk berpuasa itu sendiri adalah berakal sehat. Terakhir, di antara hal yang juga membatalkan puasa adalah kemurtadan. Sebagaimana kegilaan, bahwasanya kemurtadan ini juga hal yang juga bukan hanya membatalkan puasa, tapi membatalkan syarat sahnya puasa dan syarat berpuasa itu sendiri. Bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.